Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ismi Novitasari. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai inovasi pendidikan. Yang pertama, uraikan komponen inovasi kurikulum berbasis terpadu yang saling berkaitan. Kurikulum berbasis terpadu meliputi berbagai komponen yang saling berkaitan, yaitu subsistem masukan yakni siswa, subsistem masukan metode, materi dan masukan masyarakat, subsistem produk lulusan yang dikaitkan komponen evaluasi dan umpan balik. Yang kedua, jelaskan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengembangan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Untuk mencapai perubahan kurikulum keterpaduan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama ada suasana yang memungkinkan siswa menampilkan kemampuannya di dalam kelas. Yang kedua ada pengembangan diri yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan diri. Yang ketiga ada pengembangan potensi yang dimiliki individu, di mana si individu sebagai peserta didik dapat mengembangkan potensi yang telah dimilikinya. Yang keempat, ada proses belajar secara kelompok, di mana siswa dapat belajar bersosialisasi. Yang kelima, pengulangan dan penguatan, di mana siswa dapat mengulang kembali apa-apa saja yang telah ia kuasai, mereview gitu ya istilahnya mah. Terus yang keenam, pemecahan masalah-masalah, di mana siswa dapat dengan mandiri memecahkan permasalahan-permasalahan yang diberikan. Yang terakhir ada sikap percaya diri sendiri, di mana siswa tidak lagi ragu-ragu jika disuruh menyelesaikan masalah atau ketika ia menghadapi permasalahan-permasalahan tertentu seperti itu. Yang ketiga, bagaimanakah karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan? Kurikulum terpadu merupakan bentuk kurikulum yang meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Dengan demikian, komponen terpadu mengintegrasikan komponen-komponen mata pelajaran sehingga batas-batas mata pelajaran tersebut sudah tidak tampak lagi, dikarenakan telah dirumuskan dalam bentuk masalah atau unit. Yang keempat, jelaskan KTSP sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. KTSP merupakan salah satu bentuk realisasi kebijakan desentralisasi di bidang pendidikan agar kurikulum benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengembangan potensi peserta didik di sekolah dengan mempertimbangkan kepentingan lokal, nasional, dan tuntutan global dengan semangat manajemen berbasis sekolah atau MBS. Yang kelima, apakah yang dimaksud dengan KTSP? Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun serta dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia, yang mengacu kepada standar isi dan standar kompetensi lulusan serta berpedoman pada panduan umum yang disusun oleh BNSP yang telah disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kompetensi daerah. Bagaimana landasan dan prinsip-prinsip KTSP? Dijelaskan oleh BNSP, KTSP dilandasi oleh undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Yang kelima, Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 23. Yang keenam, Permendiknas Nomor 6 Tahun 2007 tentang perubahan Permendiknas RI Nomor 24 Tahun 2006. Yang ketujuh, Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses. Yang kedelapan, Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan.
Mulyasa mengemukakan prinsip-prinsip pengembangan KTSP antara lain berpusat pada potensi perkembangan serta kebutuhan peserta didik dan lingkungan. Beragam dan terpadu, tanggapan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni relevan dengan kebutuhan, menyeluruh dan berkesinambungan, belajar sepanjang hayat, yang terakhir seimbang antara kepentingan global, nasional, dan lokal. Apa saja komponen-komponen dari KTSP? Komponen-komponen KTSP meliputi visi dan misi satuan pendidikan, tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan, menyusun kalender peserta didik, struktur muatan KTSP, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang terakhir itu RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Pertanyaan ke-8, bagaimana pengembangan KTSP? Tahap kegiatan penyusunan KTSP secara garis besar meliputi analisis sekolah, penyiapan dan penyusunan draft, review dan revisi, serta finalisasi pemantapan penilaian. KTSP disusun oleh sekolah untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan potensi yang ada di daerah. Jadi, pengembangan KTSP itu menyesuaikan dengan potensi dan kebutuhan yang ada di daerah tersebut. 9. Jelaskan kurikulum 2013 sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum terbaru, yakni hasil penyempurnaan dari kurikulum yang sebelumnya, yaitu kurikulum KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Perubahan mendasar adalah dikuranginya beberapa mata pelajaran di tingkat satuan pendidikan SD dan SMP, serta dihilangkannya sistem penjurusan pada jenjang atau tingkat satuan pendidikan SMA. Jadi, nanti tidak ada lagi kasta terbaik dan kasta nomor 2 atau pembuangan, seperti yang terjadi pada saat yang katanya jurusan IPA itu favorit, anak-anak pintar, sedangkan jurusan IPS dan bahasa itu nomor 2, jurusan pembuangan, anak-anaknya pada bandel-bandel gitu. Jadi di kurikulum 2013 ini dihilangkannya penjurusan tersebut. Jadi nggak ada lagi sistem kasta di mana anak IPA itu favorit, jurusan IPA itu favorit, dan jurusan IPS dan bahasa itu nomor 2 atau jurusan pembuangan. Jadi tidak ada lagi seperti itu. 10. Bagaimana karakteristik kurikulum 2013 yang disempurnakan? Karakteristik kurikulum 2013 adalah dalam setiap pembelajaran memiliki tujuan untuk mengembangkan sikap spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan, sehingga dapat diterapkan kepada peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi peserta didik dapat menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan bekal pengalaman belajar yang didapatkan, peserta didik akan menerapkan dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Mata pelajaran yang ada di dalam kurikulum 2013 akan saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran yang satu dengan yang lain. Begitu juga dengan setiap jenjang pendidikan yang saling memperkuat dan memperkaya pengetahuan yang ada di dalamnya. 11. Bagaimana landasan dan prinsip-prinsip kurikulum 2013 yang disempurnakan? Menurut Mulyana, pengembangan kurikulum 2013 dilandasi secara filosofi, yuridis, dan konseptual. Lalu, prinsip-prinsip kurikulum 2013 yakni pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, kurikulum pada seluruh jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan memperhatikan prinsip diversifikasi sesuai dengan aturan pendidikan, potensi daerah, dan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, mata pelajaran merupakan sebuah wadah untuk mewujudkan pencapaian kompetensi. Keempat, standar kompetensi lulusan diuraikan dari tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan masyarakat, negara, serta perkembangan global. Kelima, standar isi diuraikan dari standar kompetensi lulusan. Keenam, standar proses diuraikan dari standar isi. Ketujuh, standar penilaian diuraikan dari standar kompetensi lulusan, standar inti, dan standar proses. Standar kompetensi lulusan diuraikan ke dalam kompetensi inti. Yang kesembilan,
Kompetensi inti atau KI diuraikan ke dalam kompetensi dasar atau KD yang disesuaikan dalam suatu mata pelajaran. Yang ke-10, penilaian hasil belajar siswa didasarkan oleh proses dan produk. Yang ke-11, proses pembelajaran menerapkan pendekatan ilmiah atau scientific approach. Apa saja komponen-komponen kurikulum 2013 yang disempurnakan? Komponen utama kurikulum 2013 yakni tujuan, materi, strategi pembelajaran, organisasi kurikulum, dan evaluasi. Kelima komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan. Seperti diberikannya materi sebab adanya tujuan, menggunakan strategi pembelajaran dan organisasi kurikulum, kemudian setelahnya akan ada evaluasi. Bagaimana rasionalisasi kurikulum 2013 yang disempurnakan? Rasionalisasi kurikulum 2013 adalah usaha untuk meningkatkan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia saat ini adalah perubahan mendasar pada kurikulum. Kurikulum 2013 rencananya akan mengurangi beban belajar pada siswa SD melalui penghapusan IPS dan IPA sebagai mata pelajaran dan mengintegrasikannya ke dalam pelajaran matematika. Selain itu, juga upaya pemaksimalan pembentukan karakter siswa melalui pendidikan dan pengajaran. Sekian pemaparan jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, sebab kesempurnaan hanya milik Tuhan semesta alam. Kritik dan saran yang membangun sangat diterima sekali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.